Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang pembuktian adanya Yesus palsu. Jadi beberapa waktu ini saya melihat dua berita yang mengenaskan gitu ya, tentang gereja-gereja, aliran-aliran yang menyebut Yesus tapi diduga kuat palsu. Contohnya yang ada di berita ini, orang bunuh diri demi Yesus. Ini satu pola yang unik. Ini bukan pertama kali, sudah ada banyak Yesus palsu, gereja-gereja palsu yang bunuh diri demi nama Yesus, demi ketemu Yesus gitu. Ini contoh di Kenya ya, baru saja rilis. Mereka tinggal di tempat terpencil di tengah hutan Sakahola, kemudian berpuasa ekstrim. Menariknya ini dipimpin Mackenzie Etengi, pastor dari Good News International Church. Nah, ini menarik. Jadi ini Good News International Church. Good News ini sarkas sekali ya, Good News. Namanya Good News tapi membunuh orang, mengajarkan kesesatan. Dengan anggota lebih dari 3.000. Jadi menarik bahwa ada orang pendeta dari gereja yang besar dengan anggota ribuan orang, tapi pengajarannya seperti itu. Artinya dia gereja-gereja yang bisa menarik banyak orang gitu. Dan ini memang tipikal dari, aku nggak tahu ya, gereja-gereja Afrika gitu. Ada banyak yang bermasalah gitu. Ini tadi juga ada berita lain dari Facebook. Ini berita lama tapi ya kebetulan saya membacanya. Dia melakukan ritual yang aneh tapi juga berbau mesum gitu ya. Dia minta jemaat wanita khususnya untuk melepas celana dalam dan dia cukur dengan maksud penebusan dosa, dan dikatakan berasal dari kitab Imamat gitu. Membersihkan dosa dengan ayat pakai kitab Imamat. Nah, sekarang yang jadi masalah, Imamat tidak ada ritual mencukur bulu kemaluan jemaat, itu tidak ada. Dan ini wanita gitu. Apakah prianya juga dicukur? Nah, itu menjadi pertanyaan gitu. Artinya hanya para wanita yang akan diselamatkan di dalam kesucian ini gitu. Nah, ini menjadi di kalangan Afrika sendiri jadi masalah gitu ya, dipermasalahkan. Dan ini ajaran apa gitu? Kristen apa ini? Jadi bagaimana bisa ada seperti ini gitu ya, dengan jemaat tidak ada yang protes, tidak ada yang menegur, dan tidak ada kuasa. Kalau gereja itu punya kuasa asli dari Tuhan, dosa-dosa seperti ini bisa dihukum oleh Tuhan sendiri tanpa perlu campur tangan manusia. Para pendetanya bisa dihukum, pendusta ini harus dihukum. Harusnya Tuhan yang melakukan sendiri, bukan manusia. Praktek dari gereja-gereja yang jadi ada
Jadi ada banyak praktek dari gereja-gereja yang bermasalah gitu. Makanya kalau di El-Sadik kita jelas sudah memahami kalau pengajarannya tidak mengajarkan 10 hukum dalam bahasa asli, itu pasti berpotensi sesat. Karena sosok Tuhannya salah, tidak sesuai hukum pertama. Kemudian ada berhala-berhala di dalam gereja, di dalam jemaat. Berhala itu ya termasuk pendetanya sendiri. Dia menjadi berhala, dia menjadi idol, idola. Pendeta yang menjadi idola itu berbahaya. Dan di kalangan gereja seperti ini, kenapa tidak ada karunia membedakan roh? Ujilah segala sesuatu yang bicara, yang mengajar. Seharusnya jemaat memiliki karunia membedakan roh. Dan karunia membedakan roh ini punya kuasa. Jadi kalau dia mengenali ada Yesus palsu, dia punya kuasa untuk menghukum pendetanya. Ini tipikal cara kerja Roh Kudus itu seperti itu. Kalau dia originalnya ada Roh Kudus di dalam gereja. Nah, karena terbukti gereja-gereja seperti ini membuktikan bahwa secara pengajaran mereka pasti melanggar 10 hukum Taurat ya. Secara praktek karunia-karunia tidak berjalan. Tidak ada karunia untuk menguji ajaran. Padahal perintahnya ujilah segala orang yang berbicara. Jadi inilah pentingnya pengajarannya benar, kemudian karunia Roh Kudusnya muncul secara benar untuk menjaga pengajaran yang benar. Kalau keduanya gagal, ya sudah. Gereja-gerejanya jadi palsu, Yesusnya palsu. Sosok Yesusnya palsu. Nah, ini yang coba kita hindari di El-Sadik, maka pengajarannya harus benar, teorinya harus benar, prakteknya harus benar, karunianya harus ada. Itu dua pilar iman yang sangat kokoh. Jadi jangan heran kalau banyak gereja yang Yesusnya palsu, karena pengajarnya salah, tidak mengajarkan 10 hukum dalam bahasa asli, dan praktek karunia rohnya juga salah. Banyak karunia palsu, dan tidak ada karunia-karunia untuk menguji ya. Menafsir bahasa roh tidak ada, membedakan roh tidak ada. Semoga komunitas El-Sadik tidak terjebak dalam kepalsuan para Yesus yang sudah beredar di dunia seperti ini. Kiranya Roh Kudus yang asli, Tuhan yang hidup yang asli menjaga kita dari segala kesesatan. Amin.